Tadi terakhir sampai mana ya? Sampai di timer ya. Oke. Nah ini ya, jadi timer itu ketika ini on dan bertahan on terus, timer mendeteksi atau jalan sampai setup yang ditentukan, misalkan di sini 20 detik, selesai 20 detik baru yang sini akan aktif gitu, koilnya akan aktif gitu. Nah, sekarang kondisinya ketika sini mati, ini efeknya seperti apa kan gitu. Oke, nah itu kalau timer on. Ya, macet lagi ini. Misalkan timer ini on, tapi nggak sampai ke setup point, nggak sampai 20 detik, sudah mati, artinya si timer ini, yang delay timer ini, dia nggak akan aktif gitu. Nah ini contoh aplikasinya tadi gitu ya, ketika ada sensor, deteksi produk, ketika ada kotoran, cuma kotoran bentar, dan mati lagi, artinya dia nggak akan dihitung sebagai produk, seperti itu. Nah ini contoh-contoh aplikasinya gitu. Kemudian berikutnya ini setelah timer, ada pertanyaan nggak ya? Kalau sampai sini ya, masih oke ya? Oke, Pak. Oke, kemudian lanjut, ada namanya data block gitu. Nah, di sini ada data block. Contoh misalkan DB mixer area. Nah, kalau DB ini data block, dia tuh bisa apapun gitu kan, data, bentuk datanya itu. Cuma yang tadi lagi ya, karena dia penyimpanannya itu di PLC, dan kalau mendownload itu pasti harus mematikan si PLC gitu. Mematikan si sistem dulu gitu. Tapi di sini kelebihannya memang bisa apapun data, dalam bentuk data, bisa nyimpen, bisa apa ya, nampilin angka dan lain sebagainya gitu. Ya contoh di sini misalkan pengen on off valve tapi pakai misalkan on off valve tapi pakai data block, contoh ya ini. Kita ganti boolean gitu kan, dalam bentuk boolean. Kemudian di sini misalkan ada misalkan aktual waging mixer misalkan gitu ya. Dia kan bentuknya pasti desimal ya. Nah, dia juga bisa diubah ke desimal. Jadi memang di situ apapun bisa dalam bentuk data apapun, real gitu. Kemudian contoh lagi misalkan counter gitu ya, dalam bentuk integer gitu. Kita bisa merubah ke integer. Kemudian apalagi ya, contoh oke ya, intinya beberapa macam semuanya ini bisa lah gitu ya, nggak cuma digital input output ataupun nggak cuma analog gitu ya, bebas gitu. Nah, kalau di data block misalkan ini dikompil, nah dikompil seperti ini, dia akan muncul address gitu di sini, akan muncul address, artinya si PLC itu dia akan mengingat si address ini gitu. Makanya ketika kita nambah di sini ataupun mengganti, itu akan berubah semuanya, sehingga PLC itu perlu stop dulu gitu. Seperti itu, bedanya seperti itu. Kalau tadi memori kan bebas ya gitu, mau sambil jalan pun kita download aman-aman aja gitu kan, selama si programnya itu oke gitu. Tapi kalau data block ini nggak bisa gitu. Oke, nah contoh seperti itu, kemudian kita tadi udah dikompil ya, kompil muncul address, nah kemudian kita download. Nah, ini kan ada download to device gitu ya, dan di sini tes gitu ya. Kita load, oke.
Ini sudah masuk ya, karena sebelumnya belum pernah ada DP, artinya dia masih aman gitu. Nah, kemudian contohnya seperti apa gitu kan? Contohnya seperti ini. Misalkan kita pengen lanjutannya yang tadi ini ya, hubungannya dengan ALU. ALU itu arithmetic logic unit gitu. Nah, misalkan di sini misalkan ada penjumlahan gitu ya. Ketika sebentar, di sini oke, math function ada add additional atau pengurangan atau apapun gitu ya. Di situ. Nah, contoh di sini misalkan ketika ini aktif misalkan gitu. Ini bentuknya katakanlah ini real. Kemudian di sini kita manggil data block yang tadi, ini DP mixer area, yang ini yang masuk ke sini, DP2. Kemudian kita pengen pakai yang actual wedging mixer gitu. Gitu. Kemudian ini ada penambahan 10 katakanlah gitu. Sini ketemu ini lagi gitu. Nah, contoh seperti itu. Kita coba compile, kemudian kita download. Overwrite. Oke. Oke, kita coba simulasikan lagi. Oke, nah coba kita simulasikan ketika ini trigger timer itu on. Ini on. Ini sampai 20 detik ya. Nah, 20 detik, delay timer on. Nah, di sini tuh dia akan langsung jalan gitu. Akan mau add di sini ya. Plus 10 gitu, akan jalan terus seperti itu. Nah, ini fungsinya dari DB gitu. Salah satunya itu. Oke, ini misalkan nih kita stop dulu ya. Stop. Oke. Nah, kemudian contoh lagi ketika kita mau masukkan itu ke HME, mau nampilin data gitu ya, wedging atau berat gitu. Nah, ini bisa pakai ini, IO field. Nah, di situ kita lagi ke properties, kemudian ke properties ini, ke layout dulu ya, kita rapikan dulu. Oke, sebentar. Oke, general. Nah, di sini juga sama ya, masukkan tags gitu. Nah, di situ kita bisa masukkan DP. Nah, di sini kan belum ada nih, kita harus masuk ke program block, kemudian DP mixer area, kemudian bisa masuk ke DP actual wedging. Nah, misalkan seperti itu, kemudian tampilan di sini bisa input-output. Input-output itu artinya ketika kita diemin, dia akan menjadi output. Secara programming dia akan berubah-ubah terus gitu ya, ngikutin dengan PLC. Ataupun sebagai input gitu. Kalau input itu artinya kita bisa memasukkan angka ke situ gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pattern. Itu bisa kita edit. Pengennya berapa gitu ya. Kalau dengan S artinya dia ada plus ada minus. Tapi kalau misalkan gini, misalkan gini doang ya. Nah, ini artinya dia sampai berapa berarti ini 9.000 ya, sampai 10.000 lah gitu ya. Sampai 10.000. Seperti itu. Bisa diubah-ubah di sini. Kemudian di sini ada layout next format gitu ya. Bisa kita rapikan. Center gitu ya, supaya seperti itu. Kemudian biar mudah kita kasih tombol satu lagi.
Oke, ini sama ya, misalkan, nah ini bedanya nih, misalkan klik, dia itu akan invert bit gitu. Nah, kalau invert bit artinya ketika diklik, sebelumnya reset, dia akan ke set gitu. Tapi dari set, ketika kita klik lagi, dia akan balik ke reset. Jadi ini beberapa penggunaannya. Ini tadi apa itu? Nah, trigger timer ya. Oke, nah, seperti itu. Udah. Ini trigger. Oke. Nah, coba kita simulasikan lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi dia akan otomatis, kalau DB itu dia bisa menyimpan memori, otomatis dia akan ke angka yang terakhir gitu. Nah, karena tadi settingan kita itu kan bisa apa ya? Bisa input, bisa output gitu. Kalau output kita mau klik ini nggak akan bisa diedit gitu. Tapi kalau ini input atau output kita bisa ngedit di situ. Katakanlah ini startnya dari 0 dulu deh gitu kan. Biar startnya dari kecil gitu. Nah, contoh ini ketika kita klik trigger. Sorry. Oh, masih nunggu timer ya. Masih nunggu timer. Ketika timernya jalan, nanti ini juga akan jalan gitu ya. Nah, itu ya, kayak gitu ya. Jadi, kelebihannya DB seperti itu. Jadi bisa menyimpan angka, atau menyimpan mau dijadiin input output juga bisa. Mau analog juga bisa gitu, seperti itu. Kalau kita stop, ini angka stop gitu ya. Nah, oke. Oke, sejauh ini masih oke atau lanjut dulu? Lanjut Pak. Lanjut ya, oke. Kemudian yang penting juga, ini saya kasih ini. Ada contoh move gitu. Nah, move. Di sini ada yang pernah pakai move nggak? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Oke, jadi contoh gini, ini saya pakai ini aja yang sudah kita bikin di apa? Bikin di HMI, kita copy lagi ke sini. Ini ya. Oke, jadi kalau move itu kan memindah ya, memindah dari satu ke yang lain gitu ya. Nah, di situ bisa gitu. Misalkan gini, kita pengen bikin program contoh ya, misalkan ada counter gitu ya, 1, 2, 3, 4 sampai 100 gitu kan. Ketika sudah 100, kita pengennya itu dia kembali ke 0 lagi, misalkan gitu. Jadi ketika lebih dari 100 dia akan ke 0. Nah, di situ kita bisa manfaatkan instruksi dari move gitu. Misalkan ini 0 gitu kan. Nah, angka 0 itu kita akan pindah ke misalkan di sini. Ini contoh ya, tapi ya nggak sesuai aplikasi sebenarnya. Contoh, nah. Oh. Oke. Oh, datanya ya, oke. Oke, ini nggak bisa ya. Jadi untuk move ini harus di integer gitu, integer atau double integer. Jadi kalau ke tadi yang real nggak bisa. Oke, seperti ini. Ini aja deh, tambahin satu lagi ya biar contohnya mudah. Oke, seperti ini. Kemudian ini integer. Copy ya ke situ. Oke, kemudian misal 1 gitu ya. 1. Nah, kemudian ini kalau trigger timer itu on, kemudian contoh data kita kombinasikan ya. Contoh di sini ada komparasi.
Misalkan dia lebih besar atau sama dengan. Ini cell counter lebih besar sama dengan 50 gitu, total gitu. Maka dia akan kembali ke 0 gitu. Makanya setelah lebih dari 50, berarti 0 ini akan dipindahkan ke si counter gitu. Jadi dia akan reset lagi ke 0 lagi, seperti itu. Coba kita save. Oke. Oke, itu masih off. Oke, kemudian kita siapkan tampilan tadi lagi ya. Kita tambah satu lagi. Ini yang untuk counter. Untuk counter di sini kita ganti menjadi counter ya. Tadi di program block, kemudian DB. Ini ada counter. Integer ya, bentuknya integer. Kemudian, nah, karena integer nggak ada komanya, dan di contoh ini positif ya. Nah, sama seperti itu. Kemudian, itu ya. Oke. Kita kasih tulisan misalkan ya. Oke, counter. Oke, biar kelihatan ya bedanya. Oke, kita simulasikan lagi. Oke, jadi tadi harusnya kalau misalkan saya klik trigger, kemudian nanti timernya itu delay timer aktif, counter akan ngitung ya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nanti setelah sampai 50, dia akan ke move lagi menjadi 0 lagi, seperti itu ya. Kita coba. Ini counter lagi jalan, timer. Oke, ini timer masih jalan ya. Masih nunggu ini. Ini masih jalan. Oke, bentar lagi dia akan aktif gitu ya. Nah, ini udah mulai aktif. Oh, ya, ya, ya. Oke, jadi ini sebenarnya gini. Ketika kita melakukan penjumlahan seperti ini, ketika ini kan aktif terus ya. Kalau aktif terus, dia itu akan ngonting dengan cepat gitu. Jadi langsung jumlah-jumlah terus gitu ya. Dalam waktu yang kurang dari 1 detik itu dan jumlah plus plus plus, sehingga ini nggak akan kelihatan gitu. Ini sebenarnya sudah sampai 40, ke 0 lagi, jalan lagi ke atas, 0 lagi, seperti itu sih. Makanya kalau biasanya kita pakai timer gitu. Timer setelah 1 detik, dia ngonting 1 gitu. 2 detik, 2, dan seterusnya, seperti itu sih. Jadi dia akan ke reset terus ke 0, balik lagi 50, 0 lagi, 0 lagi gitu. Ya gitu sih. Oke, ini sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Atau mungkin ada ide mau simulasi apa lagi gitu? Nah, kalau untuk yang basic sih itu cukup sih sebetulnya. Jadi paling explore aja di sini. Oh ya, ini paling tambah satu lagi deh. Ada namanya set reset. Nah, ini ada yang udah tahu belum ya? Bedanya coil biasa, kemudian sama coil set sama reset. Ada yang bisa jawab di sini?
Oke, belum ada yang tahu. Jadi gini, bedanya coil ini, contoh ya, ini kita tambahkan ke sini, contoh lagi, kemudian satunya adalah dengan coil biasa. Contoh lagi ini. Misalkan kita tambah, baru lagi. Kemudian ada contoh baru lagi, ini set gitu. Set. Misalkan baru terus 0.6. Kemudian dengan set. Oke, seperti itu ya. Kita compile, aman, kita download lagi. Oke, ini contoh ya. Bedanya atas sama bawah gitu. Ketika trigger off, dia yang atas, karena coil biasa, dia akan ngikutin dari sini ya. Dari trigger timer ini. Ketika trigger timer on, dia akan ikut on. Kalau trigger timer off, dia itu akan ikut off gitu. Ini kan, ikut off ya. Nah, sementara kalau dengan set, ketika triggernya itu off, triggernya awalnya kan off tadi ya. Awalnya off, dia itu masih off. Ketika trigger timer on, dia akan mengeset gitu. Jadi ngunci di set gitu. Ketika dia off, dia akan standby atau posisinya itu selalu di set seperti itu. Nah, caranya untuk mematikan gimana? Caranya adalah dengan menggunakan reset gitu. Jadi harus di reset lagi. Nah, ini contoh lagi untuk mematikan ini gimana caranya. Ini contoh seperti ini, misalkan ini ya, berarti mematikan. Kemudian reset. Oke, ini sama ya. Reset. Oke. Oke, nah gitu ya. Jadi ketika pengen reset seperti itu caranya. Ini contoh ya. Contoh lagi, ketika kita on dari sini ya, trigger akan on, dia akan ngeset gitu. Tapi ketika ini ku matiin, yang trigger timer ini matiin, dia harus di reset lagi gitu. Caranya seperti itu. Jadi kalau set harus di reset. Tapi kalau biasa inputnya off, dia akan ikut off gitu. Itu yang set reset. Karena penggunaannya nanti akan dibutuhkan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini contoh-contoh lagi ya, set reset. Nah ini beda lagi. Ada reset, ada set, kemudian SR sama RS. Bedanya apa? Coba kita coba aja sekalian ya. Ini apa namanya? Nah ini set reset gitu. Nah set reset ini dia itu ini kan ada angka 1 nih. Angka 1 artinya dia lebih apa ya, ibaratnya lebih diutamakan gitu. Katakanlah kalau misalkan contoh ini, misalkan atasnya itu dia misalkan ada 2 gitu ya. Kemudian ini coba lagi B. Oke. Nah, ini kita nanti kita lihat.
Efeknya apa? Oke. Ini kan posisi dia sama-sama off. M03 off, kemudian M07 off. Ketika off sama off, outputnya akan off gitu. Kemudian ketika nanti triggernya tuh on, contoh ya trigger on, tapi si B atau 0.7 ini off, dia akan posisi set gitu atau on. Nah sekarang kalau misalkan si 0.7 ini juga on, hasilnya apa gitu. Nah ternyata dia adalah akan ngeriset gitu karena di sini ada angka 1 nih di sini. Jadi ibaratnya kalau sini 0 sini 1 ya jelas ini outputnya akan reset. Kalau sini 0 sini 1 artinya akan reset akan set gitu ya. Tapi ketika dua-duanya itu sama-sama kuat nih gitu kan. Ini satu, ya yang menang akan yang bawah di sini gitu. Nah, ini kebalikannya dari RS gitu. RS itu reset sama set gitu. Ini kebalikannya ini. Kalau RS satu sama-sama on gitu, dia akan ngeset gitu. Nah, itu biasanya dipakai juga kalau misalkan contoh ya di tangki kita pakai stick level misalkan gitu ya. Stick level ada grounding, kemudian ada misalkan low, ada medium, ada high gitu kan. Nah, biasanya kan pompa itu kan ketika di bawah low dia akan nyala gitu ya. Kemudian sampai ketemu high dia akan off gitu kan. Tapi setelah nyampe high kemudian airnya turun lagi, sebelum dia di bawah low dia itu nggak akan nyala lagi kan seperti itu ya. Dia akan ngeset sama reset gitu. Nah itu bisa dipakai seperti ini gitu. Jadi sinyal-sinyal yang masuk itu diprogram supaya ya kerjanya seperti itu gitu kan. Kalau misalkan tadi cuma pakai coil kan ketika nyentuh high dia akan off, ketika lepas dikit, lepas dari high-nya mati, dia akan on lagi gitu kan, jadi naik turun seperti itu. Padahal kalau pompa sebaiknya kan di bawah low itu nyala, terus sampai high dia mati, tapi pas airnya berkurang dia nggak akan nyala lagi sebelum nyentuh ke low lagi seperti itu. Jadi ini penggunaan seperti itu. Oke, kemudian yang sering dipakai juga itu ini ya. Timer, counter, kalau counter ya itu ya penjumlah counter up, counter down itu, kemudian di mat itu dia ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu yang sering dipakai. Kemudian ada apa lagi nih? Ya konstan gitu ya, kalau ada rumus-rumus bisa pakai itu. Kemudian di move itu yang sering dipakai adalah move-nya ini. Nah, kemudian ada convert. Nah, convert itu dia bisa mengubah ibaratnya mengubah tipe dari si DB itu. Misalkan ada real ketemu sama integer. Kalau dijumlahkan kan nggak bisa gitu ya, ada dua tipe gitu. Nah, biasanya dia pakai converter. Misalkan yang real ini diubah dulu ke integer gitu, pakai convert ya. Real kemudian diubah ke integer gitu. Nah, setelah udah sama-sama integer, nah baru dia dijumlahkan atau dikurangkan seperti itu. Itu penggunaannya di convert ini gitu. Kemudian apa lagi? Nah, ini AND OR SOR gitu ya. Ini kurang lebih sama lah seperti waktu dulu ya di kuliah gitu kan. Kalau 1 sama 1 ya ketemunya jadi 1 gitu kan. 1 sama 0 jadi 0 gitu, seperti itu. Oke. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi? Atau malah bingung nih? Lebih kompleks memang ini Pak Tony. Lebih kompleks memang nggak betul Pak gitu. Jadi Siemens terkenal lebih sulit ya untuk programmingnya. Tapi di situ tool-toolnya lebih lengkap gitu Pak. Gitu. Nah terus satu lagi nih yang ini aja Pak ya sharing karena cuma 2 jam. Saya sharing yang penting-penting aja yang sering dipakai itu ya.
sebentar. Nah, kemudian ada ini, ada fungsi dari jam gitu. Nah, jam itu bisa dipakai kalau kita misalkan kayak step-step gitu. Misalkan ada proses satu selesai, jam ke proses 2 misalkan gitu ya. Terus kemudian dari proses 2 jam ke proses 3. Nah, itu contohnya seperti ini. Ini kan kadang yang bingung itu gimana cara pakai programnya itu gitu ya. Misalkan ini, terus kemudian ini ada jam. Nah, kemudian ini di sini ada lagi ya, misalkan ada baru lagi, sorry. Oke, nah itu kita harus ngasih label. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini step 2. Gitu. Misalkan ini aktif, dia akan jam ke step 2. Nah, ini udah muncul ya. Jadi ada opsi-opsinya udah muncul. Itu udah benar. Nah, kemudian di sini akan mengaktifkan, misalkan ini contoh aja. Nah, misalkan gitu ya. Jadi setelah ini aktif, terus mengaktifkan jam ini, jamnya kemana? Ke step 2, berarti dia akan lari ke sini. Nah, setelah step 2 ini masuk ke sini, berarti yang akan dijalankan mana? Ini, gitu. Berarti ini akan mengaktifkan ke sini. Itu contoh ya, ini kita run lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini, wah terlalu cepat ya. Ini aktif, ini jam gitu kan, ini langsung loncat ke sini. Nah, kadang kan ini kan sekuensial ya. Baca program itu kan network 9, setelah itu selesai 10, 11, 12 gitu ya. Nah, katakanlah ini kalau misalkan ini tercapai, kita pengen langsung loncat ke network 11 gitu. Kita nggak ngelewatin 10 ya, itu pakainya jam gitu. Kita kirim ya ini kita pindah ke sini gitu. Jadi ngelewatin network 10 langsung ke network 11. Kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Oke, ini gimana nih? Pada bingung atau agak sulit memang ini menjelaskan ini ya, karena terlalu banyak sih kalau jelaskan semua. Ini mungkin lebih ke trigger-trigger aja ya. Jadi ini fungsinya seperti ini gitu. Jadi nanti memang kalau namanya programming ini harus coba sendiri ya. Ujung-ujungnya itu harus mencoba sih, nggak bisa kayak dengerin seperti ini terus langsung paham semuanya, nggak bisa kayaknya gitu. Memang harus nyoba sendiri dan di sini ini coba saya kasih apanya ya, tool-toolnya yang sering dipakai lah gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah nanti silahkan dijabarkan sendiri gitu. Nah tadi saya coba nge-challenge gitu ya, nge-challenge ini contohnya seperti ini hasil akhirnya. Kalau pengen program gitu kan, jadi supaya nanti ada bahan untuk apa ya, ibaratnya untuk exercise lah gitu ya. Exercise pertama pengen bikin tangki otomatis gitu ya. Ada timer running, ada valve buka nutup pompa, kemudian ketika udah selesai nanti balik lagi gitu kan. Itu kan udah mencakup semua kategori harusnya kan gitu kan. Ada digital input output, ada timer, kemudian ada sekuensial gitu kan. Kemudian ada apalagi waging gitu kan, tadi ada monitoring dan lain sebagainya. Itu sih, itu challenge-nya ke situ karena kalau di workshop ini nggak akan selesai gitu. Itu. Kemudian yang penting lagi apa ya? Oke, di sini nih ada lupa. Sebentar. Saya lupa. Jadi cara mengetahui kayak tak-tak mana saja yang udah kepakai gitu. Bentar. Apa sih ini? Saya lupa. Salah. Oh ini informasi.
Ini agak lupa juga ini. Oh ya, ini juga penting nih, cross reference. Oke, nah cross reference itu ketika ada trouble di mesin gitu kan, kadang kan yang kelihatan itu kan dampaknya ya, misalkan oh ini kok jadi motor ini mati gitu kan, atau sekuensnya kok jadi nggak jelas gitu. Tapi kan sumbernya itu bisa jadi dari mana-mana gitu ya, nggak cuma dari situ gitu. Nah di sini pentingnya cross reference. Contoh yang banyak ini kan ini ya, misalkan trigger timer, coba saya cross reference. Nah, semua yang berkaitan dengan trigger timer itu akan muncul di sini gitu. Jadi yang ngetrace-nya itu lebih mudah. Ketika ada trouble di sini, berarti kemungkinan coba ngelihat network 2 aman nggak, kita monitor gitu kan. Kemudian kalau itu aman, coba ke network 4 aman ini gitu ya. Jadi itu korelasinya gitu. Ketika ada masalah, contoh ini ya, oh kita coba monitor sini, oh tapi ini oke lah ini ya, sebetulnya oke gitu kan. Nah kita coba lihat lagi gitu. Jadi itu tool-tool yang untuk memudahkan kita untuk monitoring gitu, terutama untuk pas troubleshooting. Karena ketika apa ya, entah kabel putus sedikit atau lecet kadang kan jadi error semua gitu ya, dan nyarinya susah gitu kan. Makanya di sini ada tool-tool kalau di Siemens tuh yang menurut saya sih sangat membantu gitu. Ini salah satunya ini cross reference gitu. Kita bisa nge-trace di mana aja sih keterkaitannya seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Oke, mungkin sambil ini gimana, ada tanggapan nggak nih dari rekan-rekan semua nih? Sorry ini kurang ini ya, karena PLC ini jujur aja untuk training pun itu bisa berhari-hari ya kalau untuk materi-materi seperti ini gitu. Jadi kalau dalam waktu 2 jam menjelaskan banyak ini cukup sulit sih sebetulnya. Makanya ini saya kasihnya tool-tool aja dan target tadi gitu. Target akhirnya biar untuk teman-teman apa ya, mencobalah seperti itu sih. Mungkin itu Pak Tur, sementara itu dulu. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Oke, terima kasih Mas Tony. Teman-teman, ini luar biasa sekali ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari materi dari Mas Tony ini ya. Saya sendiri aja ini juga kadang masih agak bingung ini. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kayak bingung semua kayaknya Pak. Agak sulit sih memang ya kalau nggak praktek langsung gitu ya. Betul, betul. Ya. Karena kan selama ini yang teman-teman ketahui itu hanya pakai menggunakan Zelio, Mas. Oke. Ya, pakai Zelio sampai ke pemrograman ke hardware-nya juga, belum sampai ke menggunakan Siemens ataupun Omron belum. Ya. Tapi rencana kita memang ke situ. Ya. Jadi rencana pakai Zelio oke, pakai Omron oke, pakai HMI juga oke. Ya betul. Karena kalau di industri akan sangat berguna sih kalau di industri. Betul, betul. Kemampuan untuk PLC ini itu akan dipakai. Oke, mungkin itu ada pertanyaan atau malah tambah pusing ini setelah box. Ya emang agak sulit sih, saya jujur aja ini dari kemarin gimana caranya menyampaikannya gitu ya. Karena kayaknya gini Mas. Banyak. Enaknya itu kalau Mas Tony dibawa ke Bontang aja ini. Harus langsung sih kayak gini itu langsung ya, betul. Karena kalau kita lihat yang kursus-kursus untuk PLC itu memang mereka kadang sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu. Ya. Dan itu pun full dari jam 8 sampai jam 4. Nah, ini kita selenggarakan hanya 2 jam saja. Ini seperkilat ini.
Oke, ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau nggak ada, Izin Pak bertanya Pak. Oh silakan. Pak untuk software biayanya ini dipakai versi berapa ya Pak ya? Versi apa Pak? Sorry. Yang dimaksud tiap portalnya kan? Iya portalnya Pak. Oke. Itu tergantung kebijakan sih sebetulnya Pak. Gitu. Jadi saya tuh dulu di perusahaan ya, kan ada 3 LAN tuh, ada 3 LAN manufacturing lah gitu ya. LAN 1 itu pakai tiap portal versi 14. Kemudian yang di plan 2 dia itu pakai 14 juga. Yang di LAN 3 karena dia mesin baru dan kebetulan tiap portal itu kan jeleknya tiap portal ya. Tiap tahun itu dia upgrade terus Pak gitu. Naik gitu kan 14, sekarang kayaknya udah sampai 17, 18 kayaknya gitu. Saya nggak ngikutin lagi. Cuma intinya gini, dengan tiap portal yang versinya lebih tinggi, dia itu bisa pakai untuk yang versi lebih rendah gitu. Jadi yang contoh ya tadi yang saya ngasih gambaran, misalkan LAN 1 itu pakai tiap portal versi 14. Ketika kita punya softwarenya itu pakai versi 15, kita bisa mengupgrade 14 itu ke 15 gitu. Itu bisa. Tapi kalau sebaliknya, yang ada 15 terus kita punya softwarenya 14, mau ke downgrade itu nggak bisa gitu. Agak sulit sih gitu. Seringnya itu banyak yang miss gitu di programnya. Itu sih, jadi memang jeleknya itu ya, karena mereka masih develop terus dan tool-toolnya makin banyak. Dan memorinya perlu lebih gede lagi gitu. Makanya kalau terakhir sih saya ngikutin sampai 15 gitu. Sampai 15. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau dari saya pribadi saya hanya bisa senangkap tadi sampai di ladder yang timer aja. Untuk selebihnya sudah mumet saya. Oke. Saya makanya tadi nanya ke Pak Tur itu kan ya. Gitu. Ini berapa jam? 2 jam ya. Waduh, ini jelasinnya gimana ya? Saya juga bingung. Memang iya, tantangannya gitulah gitu. Betul, Mas. Apalagi ini kalau di sini kita puasa, jadi kemungkinan saturasinya besar ini. Gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan. Dari KNI, Mas Fadil, gimana? Atau Pak Jen? Oke, kayaknya sudah pada mumet juga ini. Oke, kalau begitu saya rasa pertemuan kita ya dalam workshop PLC ini sudah di ujung acara ini kayaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Tony yang sudah melonggarkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bisa share ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa mengambil banyak ya pelajaran-pelajaran dari PLC yang mungkin tidak ada dalam perkuliahan kita di Setetek Bontang ini. Sekali lagi terima kasih Mas Tony. Jangan bosan-bosan untuk share dengan kita ya. Oke, baik teman-teman. Workshop kita pada pagi sampai siang hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk workshop-workshop yang lainnya. Mungkin kita insya Allah adakan workshop untuk PLC yang ekspor, ya, lanjutan dari PLC dasar ini. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin setelah Lebaran atau mungkin sebelum Agustus insya Allah. Oke, terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman semua yang sudah memberikan atensi kita pada workshop PLC kita. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Mas Tony. Kita akhiri workshop PLC kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku panitia workshop PLC mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian kami.
karena ini termasuk dalam kondisi yang internetnya itu kadang belum stabil ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony, Pak Tur. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Terima kasih kepada Pak Tony dan segenap panitia. Salam dari Uniba, Pak. Ya, salam kembali Mas. Waalaikumsalam. Salam pada Mas Fitri ya, Mas Saiful. Beliau dosen di Uniba juga ya. Aswadul Fitri ya kalau nggak salah itu namanya. Pak, betul. Iya. Saya, Pak. Iya. Terima kasih Mas Riki. Sama-sama, Pak. Izin lift, Pak, ya. Terima kasih. Monggo silakan. Izin saya tutup ya teman-teman semua. Nanti untuk kelanjutan seperti materinya nanti insya Allah akan kita share pada teman-teman semua. Rekodnya seperti apa juga akan kita share di grup kita. Oke, saya tutup.